Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ARS Channel pasti sudah tahu sahabat Nabi yang satu ini, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena Abu Hurairah selalu mengikuti kemanapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, sehingga ia mendapatkan banyak sekali ilmu yang langsung didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak mengherankan jika ia menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan banyak kisahnya yang bermanfaat bagi umat Islam sampai saat ini. Salah satu kisahnya adalah kisah Abu Hurairah dan setan pencuri zakat, yang menjadi salah satu cerita yang manfaatnya dapat kita rasakan dan kita amalkan hingga saat ini. Sebelum kita mulai kisahnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga yang sudah subscribe mendapat rezeki yang melimpah, halalan thayyibah. Mari kita mulai kisahnya. Kisah Abu Hurairah dan setan pencuri zakat. Sebab kedekatan Abu Hurairah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah ditugaskan oleh Rasul menjaga gudang zakat Ramadan. Saat Abu Hurairah sedang berjaga, dilihatlah seorang anak mencuri makanan. Abu Hurairah segera menangkapnya. Kemudian ia berkata dengan nada menggertak, "Hai pencuri, aku akan mengadukanmu kepada Rasul." Pencuri itu seketika ketakutan mendengar ancaman dari Abu Hurairah. Dia merengek dan memohon supaya dilepaskan. "Aku ini adalah orang miskin, keluargaku banyak, sementara aku sangat membutuhkan makanan ini." Mendengar alasan tersebut, akhirnya Abu Hurairah melepaskan si pencuri tersebut. Keesokan harinya, Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kejadian tempo hari. Kemudian Rasul bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu, wahai Abu Hurairah?" "Ya Rasulullah, anak itu orang miskin, keluarganya banyak dan sangat membutuhkan makanan, maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Anak kecil itu telah berbohong," kata Rasulullah SAW. "Nanti malam dia akan datang lagi," lanjut Rasul. Ternyata perkataan Rasulullah SAW itu menjadi kenyataan. Anak itu kembali lagi, lalu dia mengambil makanan seperti malam kemarin. Abu Hurairah yang kembali menunggu zakat pun berhasil menangkapnya. Tetapi mendengar alasan anak itu seperti kemarin, maka Abu Hurairah pun kembali melepaskannya. Pada pagi harinya, kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, Rasulullah SAW menegaskan, pencuri itu sesungguhnya berbohong. Nanti malam dia pasti akan kembali lagi. Malamnya Abu Hurairah kembali berjaga. Beberapa saat kemudian muncul sesosok bayangan kecil yang datang mendekati gudang zakat. Tidak lama anak itu ditangkap oleh Abu Hurairah. "Kali ini engkau pasti kuadukan kepada Rasulullah SAW. Sudah 2 kali engkau berjanji tidak akan datang lagi, tetapi ternyata engkau mengingkari perkataanmu dengan kembali lagi untuk mencuri makanan ini." "Lepaskan aku," teriak anak itu. Tetapi Abu Hurairah tidak berniat sedikit pun untuk melepaskannya. Pencuri kecil itu kemudian lekas merengek-rengek, "Lepaskan aku. Kalau Tuan bersedia melepaskanku, aku akan mengajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apa itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa penasaran. "Jika Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuan sampai pagi." Pada akhirnya pencuri itu dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan paginya, Abu Hurairah kembali menghadap Rasul untuk melaporkan pengalamannya tadi malam. Menanggapi cerita Abu Hurairah tersebut, Rasulullah berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun dia tetap berbohong." Kemudian Rasulullah bertanya,
tahukah engkau siapa sebenarnya pencuri kecil yang bertemu denganmu 3 malam ini? Tidak tahu, jawab Abu Hurairah. Ia adalah setan. Dari kisah Abu Hurairah dan setan pencuri zakat di atas, kita dapat mengetahui bahwa terdapat keutamaan dalam membaca ayat kursi. Keutamaan tersebut adalah dapat memberikan kita perlindungan dari gangguan setan jika membacanya sebelum tidur. Hal ini juga selaras dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, bila engkau akan menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah SWT, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.